Jadi Vin Diesel ini ketika mendengar kabar si Paul Walker meninggal, dan dia sempat nulis di Facebooknya, di Facebook si Vin Diesel, bukan si Facebook Paul Walker. Paul Walker kan lagi udah ada insiden dia. Kurang garing. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Balik lagi sama gue, Irfan Siregar di IMD Story. Oh ya, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Share video ini sebanyak-banyak ke media sosial kalian dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Jadi ada 12 fakta tentang si Paul Walker ini. Fakta yang pertama itu, bro and sis, doi waktu bayi itu udah jadi bintang iklan, bro. Jadi dia itu jadi bintang iklan tuh, dia masih bayi dia udah jadi bintang iklan. Bokep. Oh bukan. Jadi doi udah jadi bintang iklan Popo. Fakta pertama si Paul Walker ini, doi udah memulai acting itu dari bayi, men. Jadi dia waktu tahun 1970 dia udah udah jadi bintang iklan Popo tahun 1970 ya, guys. Jadi dia itu kayak dari kecil udah dibuat sama nyokapnya buat jadi aktor mungkin. Karena dari bayi aja dia udah jadi bintang iklan. Kebayang gak sih lo? Dari bayi, men, yang belum, ya tapi kalau untuk ukuran dia udah pakai Popo kayaknya udah ngerangkak-ngerangkak gitu ya. Jadi dia dari umur segitu udah jadi bintang iklan. Itu fakta pertama. Fakta kedua, karirnya di dunia pertelevisian Amerika itu mulai berkembang baik nih. Jadi dia pada usia 11 tahun, si Paul Walker ini pernah tampil dalam beberapa film seperti Touched an Angel and Highway to Heaven to Trop. Mungkin di video nanti kita akan coba bahas beberapa filmnya ya. Tapi kita lebih terfokus ke fakta-fakta si Paul Walker ini dulu. Karena gue nggak mau terlalu kemana-mana nanti videonya. Kita fokus aja ke si Paul William Walker 4 atau Raden kali ya. Dia soalnya kayak Sultan. Ya benar dari namanya ya, oke. Next kita ke fakta ketiga. Fakta ketiganya, karir si Paul William Walker 4 ini mulai melejit ya kalau kita bilangnya pada film yang berjudul Monster in the Closet. Monster in the Closet. Jadi kalau lo terjemahin Monster in the Closet. Kalau kita orang Indonesia ya, kalau menurut gue ya, Monster in the Closet itu kayak, pernah nggak sih lo dulu di rumah nggak ada orang, di rumah sepi lah, nggak ada siapapun, cuma ada lo sendiri dan lo kebelet pengen berak deh. Dan lo tuh ya, emang orang-orangnya yang orang parnoan ya, yang orang takut ya. Dan monster in the closet. Jadi kayak kita itu kayak kebayang keluar tangan atau apa dari closet gitu loh. Jadi bener, kalau kita baca ya, kayak kita cuma ngebahas dari judul filmnya ya. Ya mungkin menarik, nanti kita akan bahas di video kita yang lain. Monster in the Closet tadi. Oke, kita tinggalin aja si Monster in the Closet yang keluar tangan dari closet. Kita masuk ke fakta yang keempat. Jadi si Paul William Walker ini atau si Paul Walker ini atau si Brian O'Connor ini, doi itu berkuliah di Universitas di California dan doi itu sangat mengidolakan si Jacques Yves Cousteau. Jacques Yves Cousteau. Itulah pokoknya. Mohon maaf kalau gue salah penyebutan. Si Jacques Cousteau ini ternyata seorang marinir Prancis ya. Jadi dia itu sangat mengidolakan si Jacques Cousteau, yang si Jacques itulah pokoknya tuh susah banget itu nyebutnya karena dia Prancis ya. Oke, kita tinggal fakta keempat, kita masuk ke fakta kelima. Dan si Paul William Walker ini atau Paul Walker ini ternyata jago bela diri, bro. Jadi si Paul William Walker ini jago bela diri, dia itu aktif di Jiu-Jitsu Brazilian. Dan perlu bro and sis ketahui, ternyata si Paul Walker ini dia itu memegang sabuk coklat di Jiu-Jitsu Brazilian. Jadi ada beberapa Jiu-Jitsu ya, yang gue tahu tuh ada Jiu-Jitsu itu ada beberapa macam, dan dia Jiu-Jitsu Brazilian. Kita masuk ke fakta yang keenam. Ternyata bro and sis, si ayahnya si Paul Walker ini penerima gelar juara Golden Glove 2 kali, men. Jadi anaknya jago Jiu-Jitsu Brazilian, bokapnya jago tinju, boxing,
Dan kakeknya si Paul Walker ini, bokapnya si Paul Walker itu orang yang disegani dalam dunia tinju dan dijuluki Billy Walker, Irish Billy Walker. Jadi si Paul Walker itu jago jujutsu dan memegang sabuk coklat, ayahnya jago tinju, kakeknya jago tinju, neneknya jago tembak. Oke, kita masuk ke fakta yang ketujuh. Fakta yang ketujuh, karena kedekatan si Paul Walker dan si Vin Diesel, gue lebih nyaman nyebutnya Vin Diesel ya, nggak tahu, tapi teman-teman gue ada beberapa yang nyebutnya si Vin. Kalau gue sih lebih nyaman nyebutnya Vin Diesel, bukan karena namanya beda-beda sama gue, bukan, tapi gue lebih nyaman aja kalau Vin Diesel. Kalau Vin Diesel kayak lebih enak aja karena lebih laki aja kali ya. Kalau Vina nggak enak. Vanis juga bisa sih, jadi Fanny gitu. Tapi enggak, kalau gue pribadi sih lebih nyaman di Vin Diesel. Jadi saking dekatnya itu sampai si Vin Diesel itu ngebuat nama anaknya itu jadi Paulina, men. Dan dia itu terinspirasi dari nama si Paul Walker itu. Fakta yang ketujuh, kita masuk ke fakta yang ke-8 ya guys. Oke bro and sis, kita masuk ke fakta yang ke-8. Fakta yang ke-8. Gue sedikit baca ya. Jadi ini lebih ke tentang si Vin Diesel sih. Jadi ketika si Vin Diesel mendapatkan kabar bahwa si Paul Walker itu terjadi insiden tabrakan, si Vin Diesel langsung terbang menuju ke rumah orang tua si Paul Walker buat memastikan mungkinnya lebih, karena mereka itu benar-benar dekat, men. Dan si Vin Diesel sempat nulis di Facebooknya bro and sis. Jadi si Vin Diesel itu sempat nulis di Facebooknya, mungkin dia curhat ya mungkin ya. Dia merasa benar-benar karena mereka itu sangat-sangat dekat. Begini ya, gue bacain ya yang dari si tulisan si Vin Diesel di Facebooknya itu. Aku kira keluarga Paul membutuhkan dukungan dariku. Tapi saat aku tiba dan melihat keluarganya, aku sadar bahwa akulah yang membutuhkan dukungan dari keluarganya. Jadi si Vin Diesel ini merasa kuat ya. Dan dia itu mencoba untuk menenangkan keluarga si Paul Walker di California. Dan ternyata malah dia yang lemah, men. Malah dia yang menyadarin dirinya itu bahwa dia yang merasa benar-benar kehilangan si Paul Walker. Jadi ibunya si Paul Walker itu memeluk sambil meminta maaf kepada Vin Diesel. Saat si Vin Diesel nanya ke ibunya si Paul Walker, kenapa ia minta maaf? Jadi si Vin Diesel ini nanya, men, ke ibunya Paul Walker, kenapa dia minta maaf? Jadi tante, kenapa tante minta maaf gitu loh kira-kira. Jadi gue baca lagi ya. Ibu Paul memelukku sembari meminta maaf. Saat kutanya kenapa ia minta maaf, bukankah ia telah kehilangan putranya? Lalu si ibu Paul Walker itu menjawab, men, ya aku kehilangan Paul, tapi kau juga kehilangan belahan jiwamu. Jadi benar-benar deket banget si Paul Walker dan si Vin Diesel ini ya bro and sis. Sampai ke ibu-ibunya juga tahu, dan si ibunya juga bilang kehilangan belahan jiwa. Gila, belahan jiwa itu udah kayak apa ya? Belahan jiwa. Sis, untuk kematian si Paul Walker ini, bro and sis sudah pasti udah pada tahu semua lah ya kejadian besar itu ya pada tahun 2013. Itu kayak dunia itu kayak benar-benar kehilangan satu sosok ya. Yang mobil balap-balap itu pasti tahu banget lah tentang si Paul Walker. Jadi kejadian itu terjadi pada tanggal 30 November 2013 ketika ada acara penggalangan dana di bengkelnya si Roger Rodas di Always Evolving. Kejadian itu terjadi ketika si Roger Rodas dan si Paul Walker ini mengetes Porsche Carrera GT. Mereka itu nggak lama ya, jadi sekitar 20 menit nyobain itu Porsche GT Carrera 2005, boom, terjadi kecelakaan itu. Sebenarnya guys, sebelum mereka ngetes, salah satu pekerja si Roger Rodas itu sudah ngasih tahu, men, bahwa ada hal yang salah pada mobil itu. Tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin karena emang udah ajal juga, si Roger Rodas mau ngetes itu mobil dan si Paul Walker ikut karena mereka memang udah sohib ya, dan itu acara amalnya si Paul Rodas. Karena semua tahu lah si Paul Walker ini memang orang-orang yang benar-benar orang baik ya. Banyak kita tahu itu si Paul Walker orang baik, makanya dia menghadiri acara-acara amal itu dan sebagainya. Itulah pokoknya dia orang baik intinya. Jadi ketika kejadian itu 20 menit berjalan,
mobilnya kebakar. Ya, semuanya kehilangan lah ya, dunia kehilangan tentang si salah satu aktor dunia ini. Oke bro and sis, kita masuk ke fakta berikutnya, fakta ke-9. Jadi sebelum si Paul Walker meninggal bersama si Roger Rhodes itu, dia itu sebenarnya sempet audisi ya untuk film Star Wars, prequel Star Wars. Dan yang lebih menyakitkan buat diri dia, buat si Paul Walker ini, peran itu sangat yang diimpikannya men. Jadi ada salah satu peran di prequel Star Wars, dan peran itu benar-benar sangat diimpikannya. Namun pihak dari Star Wars itu menganggap bahwa si Paul Walker itu terlalu tua untuk memerankan peran itu. Jadi benar-benar ini fakta yang sangat menyedihkan lah ya buat dia sendiri ya. Oke bro and sis, kita masuk ke fakta yang berikutnya. Fakta yang berikutnya ini terdengar aneh ya. Oh ini fakta yang berapa? 10. Fakta yang 10 ya. Ini terdengar aneh bro. Jadi si Paul Walker ini jarang banget nonton filmnya sendiri. Film yang diperaninya sendiri ya. Gak tahu kenapa, pokoknya intinya dia itu cuma 1 kali menonton film yang diperani dia sendiri. Tapi di sini nggak tertulis sih yang mana ditonton. Menurut gue aneh ya, padahal miliaran orang di dunia ini suka lah intinya. Karena dia orangnya dalam perannya juga dia benar-benar sangat apik ya, sangat bagus lah kalau menurut gue pribadi. Peran-peran yang dimainkan sama Paul Walker itu benar-benar jarang banget lah, dan personalitinya juga dia orang yang baik, kita tahu semua lah ya. Oke bro and sis, kita masuk ke fakta berikutnya. Fakta keberapa kameramen? Fakta ke-11. Fakta yang 11. Dan yang menurut gue si Paul Walker ini sangat profesional. Mungkin kalau banyak ya pemeran yang memakai stuntman ya, tapi kalau untuk Paul Walker ini enggak bro. Hampir sebagian besar adegan-adegan berbahaya di Fast and Furious itu dia nggak pakai stuntman bro. Jadi dia benar-benar ngelakuin di sendiri. Dia, karena kita tahu ya bahayanya kan banyak ya, dan dia ngelakuin sendiri. Bahkan dia sempat banyak lah berimprovisasi. Ini benar-benar aktor yang benar-benar aktor ya, jadi dia jarang sekali pakai stuntman. Mungkin ada beberapa yang benar-benar vital yang harus sama orang-orang yang ahli. Mungkin dia akan ini dirinya sendiri ya, membahayakan dirinya sendiri. Oke bro and sis, kita masuk ke fakta yang 12. Nah ini yang fakta yang benar-benar menarik ya. Jadi si Paul Walker benar-benar suka sama balapan jalanan. Ini mungkin dia dulu tukang balap liar ya, jadi benar-benar dia suka. Bahkan dia itu memilih mobil untuk dirinya sendiri. Jadi dalam setiap film tuh dia milih mobil. Gue mau mobil carry, dia mau mobil apa tuh lagi yang pickup, Grand Max, ATV buat balap di Indonesia itu. Jadi dia itu benar-benar hobi ya, dia suka, dia memang jalur dia itu benar-benar di film-film yang action balap kayak gitu. Jadi bahkan dia sampai memilih mobil untuk diri sendiri. Oke bro and sis, itulah fakta-fakta menarik tentang Paul Walker. Gua tadi ada sampein 12 fakta ya, dari fakta pertama sampai fakta ke-12. Gue pribadi mohon maaf jika video ini banyak kekurangannya. Karena jujur aja, ini video pertama channel ini. Dan yang pembuatannya itu, produksinya itu benar-benar Masya Allah ya. Kita produksi sama tim dan dibantu juga sama temen gue, Mas Ferry. Ya semoga ini video pertama yang menarik lah. Jadi, makanya dari itu saya mohon maaf banget atas nama pribadi kalau banyak kekurangannya. Dan jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian, ke medsos-medsos kalian, agar channel ini terus berkembang dan memberikan sajian video-video yang menarik untuk kalian nantinya. Oke bro and sis, nantikan video-video kita selanjutnya. Kalau bro and sis ada saran-saran yang harus kita bahas, coba DM ke gue, bisa di sini atau di mana ya? Di sini kali ya. Ya. Tentang atau kisah atau apa, atau kritik atau apa, bebas. Sampein aja, nanti kita akan gue balas. Mungkin juga ada saran-saran yang harus dibahas, bang. Bahas ini bang, bahas ini bang. Malampir, Aling Dharma atau apa gitu, nggak apa-apa. Nanti kita bahas. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker. Gue sebenarnya pakai masker dari tadi,
Cuma ketika take ini gue nggak pakai masker. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, kemana-mana pakai masker. Jangan juga nggak keluar sih, bahaya juga, kita perlu makan bro. Enggak. Jadi kalau kita mendep di rumah aja gimana? Jadi tetap keluar, cari uang, dan jangan gila. Ya, jangan gila. Kalau gila bahaya men. Oke, itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.